Review pengalaman Ekaristis perjalanan hidup rohani 9 tahun lalu dalam hidup keluarga dan komunitas. Membangun relasi cinta kerahiman ilahi telah melalui tahun rahmat Yubileum Istimewa 2015 hingga saat ini akan memasuki tahun Siara Pengharapan Yubileum 2024. Antara pengalaman spiritual terhadap acuan pustaka spiritual untuk katekese evangelisasi pribadi. Mari kita dengarkan dan simak dengan baik-baik pengalaman yang akan disampaikan oleh Ibu Francisca Sriyanto. Ada bocoran soal barangkali ya. Ibu Siska, saya mau tanya, apa artinya Ekaristi? Jadi saya bilang, pastor kalau boleh datang ke hari Kamis berbagi pengalaman. Kalau kita mengenal pastor itu hanya dari homili di atas mimbar sabda ketika merayakan perayaan Ekaristi. Alangkah indahnya kalau pastor hadir umat dan membagikan pengalaman langsung. Dia bilang, saya ini orang jauh sudah Siska, ya. Kalau kita cari di Google, Ekaristi itu berasal dari kata Yunani, artinya syukur. Syukur atas apa? Pemberian Allah sendiri dalam diri Yesus Kristus, Sang Kerahiman, melalui sabda dan sang kata. Mengapa kita berbagi di gereja Hati Kudus Yesus Katedral, yang dimana sejak tahun Yubileum ini ditetapkan oleh Bapak Suci, kami bersama pengurus kapel adorasi sepakat bahwa setiap 2 bulan sekali akan diadakan semacam flash balik, menggali kembali apa yang kita lakoni setiap hari dan apa yang kita hayati sebagai anggota gereja umat Katolik. Makanya di Facebook itu saya tulis tema pengalaman ekaristis melalui devosi dan liturgi, yaitu belajar berbagi pengalaman, baik secara pribadi yang kita hayati maupun secara komunitas. Yang saya maksud komunitas bukan hanya kategorial, kekayaan komunitas Tiara terutama yang menjadi tiang doa gereja dan umat basis, yaitu keluarga. Bagaimana pengalaman ekaristis itu dihidupi dalam keluarga. Mengapa demikian? Mendapat tempat istimewa, terutama dalam tahun Yubileum ini, tahun Siara, supaya ada makna. Setiap kali kita keluar masuk, berangkat dari rumah menuju gereja ini, Katedral Gereja Induk untuk Keuskupan Agung Makassar, yang ditetapkan sebagai gereja siara pada Minggu Kerahiman Ilahi tahun ini oleh Bapak Uskup Agung Monsinyur John Buraga, selain dari gereja Santo Fransiskus Assisi dan gereja Ratu Rosari Kare dan Sopeng untuk luar Makassar. Di dalam pengantar tentu jelas sekali. Sebenarnya saya ada di sini tersedia beberapa pustaka spiritual yang sudah dilakukan selama kurang lebih 12 tahun. Kapel Adorasi Katedral setiap Kamis pertama mempraktekkan jam suci. Ada di sini juga dipraktekkan doa yang disebut dengan para liturgi. Artinya seperti liturgi, mirip liturgi, bukan liturgi Indo devosi. Bagaimana menghayati sakramen Maha Kudus bersama Bunda Maria. Di sini juga ini setiap devosi kerahiman sudah keliling paroki kan selama 12 tahun
untuk apa? Menghayati panggilan Ekaristis itu melalui inspirasi hidup Santa Faustina. Karena kita tahu bahwa doa seperti yang saya buat dalam tulisan di Facebook sebagai tanggapan dari setiap butir permenungan yang dipilih oleh Pak Stefan dari buku harian Faustina. Ternyata kita tahu bersama doa itu bukan hanya mendaras atau melafal teks doa. Doa itu adalah persembahan cinta, relasi cinta kepada Allah kita yang adalah cinta. Kekayaan itu dapat kita gali kalau kita hidup dari hari ke hari, bergaul bagaimana Faustina bergaul dengan para kudus. Bukan hanya para kudus di kongregasinya saja, Maria Bunda berbelas kasih, tapi seluruh, boleh dikata seluruh para kudus dalam jajaran yang ada di gereja kita. Di sini juga ada kitab suci. Karena kan selalu harus ada dasar biblis ya. Kalau tidak boleh lari dari sini katanya. Tapi saya yakin itu tidak katanya. Memang benar demikian. Mengapa saya katakan demikian? Itulah sebabnya Santo Alfonsus Maria de Liguori, ini juga salah satu pustaka spiritual selama 12 tahun sudah ada di kapel katedral, tiap bulan didoakan, tiap kunjungan sakramen Maha Kudus, pendiri Biara Redemptoris. Di dalam sini dia yang menuntun kita selama 12 tahun tanpa kita sadari bagaimana membina relasi cinta berdasarkan kitab suci, yaitu masuk dalam relasi cinta yang dilakukan, dialami oleh pemazmur dan Kidung Agung bersama para kudus dan Bunda Maria. Ini ada satu, ini juga sumber inspirasi Yesus kekasih kita dalam Ekaristi. Jadi kemarin 2 hari lalu saya ngomong di Biara IJ informal dengan Sister Jerona, kami sampai pada satu kesimpulan bahwa pengalaman hidup beriman bukan isi buku yang kami bagikan, tetapi apa yang kita hidupi sejak menerima sakramen baptis. Karena kita hidup atas dasar pijakan iman kita pribadi kepada Kristus sejak menerima sakramen baptis, bukan berdasarkan apa kata pastor, apa kata suster, apa kata orang, tapi apa yang saya hayati dari ajaran gereja yang diwariskan dalam setiap hari ibadah yang dilakukan. Nah, dalam konteks tahun jubileum, sebenarnya apa sih manfaatnya tahun jubileum? Itu Siska ini gila urusan sekali, ya enggak? Kenapa mau pusing dengan tahun jubileum? Apa manfaat tahun jubileum? Khotbah-khotbah di dalam misa kita, kalau kita keliling paroki, tidak selalu ada berkhotbah tentang manfaat tahun jubileum. Betapa pentingnya rahmat yang ada pada tahun jubileum. Betapa istimewanya, salah satunya itulah indulgensi penuh. Sebenarnya indulgensi penuh ini sudah sering kita biasa dengar dari khotbah imam. Tapi kalau mau menggali di dalam, yang punya bulan, saya yakin mayoritas di sini sudah punya bulan, kan? Bulan wajah kerahiman yang kecil, terbitan Canisius, itu petunjuk resmi yang ditulis oleh Bapak Suci Fransiskus. Salah satu manfaat tahun jubileum adalah rahmat indulgensi penuh. Di meja ini saya bawa, ini sebenarnya Pak Stefan yang kasih saya informasi sehingga saya pesan dari Dokter KW resmi. Karena apa? Bukan cuma bulan di sini, ada ensiklik yang mendahulunya, yaitu Divus in Misericordia, kaya akan kerahiman, yang sudah begitu lama diminta supaya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini ditulis oleh Santo Bapa Yohanes Paulus II. Sebab beliaulah yang menetapkan Minggu Kerahiman Ilahi sebagai pesta liturgi gereja secara resmi untuk gereja universal dan menerbitkan ensiklik ini yang ditindaklanjuti oleh Bapak Suci Fransiskus karena melihat kegentingan situasi dunia yang membutuhkan kerahiman Allah, sehingga ditetapkan
penetapan tahun jubileum istimewa kerahiman Ilahi. Bagaimana mengisi tahun jubileum? Itulah ada bulan yang seharusnya setiap umat yang menerima sakramen baptis dalam gereja Katolik memiliki bulan itu, sehingga sebagai penuntun pedoman untuk menjalani hidup harian kita. Kembali kepada manfaat indulgensi penuh itu, pembebasan penuh atas segala dosa kita, hukuman atas dosa, keterikatan dan segala akibat-akibat yang menyertainya. Rahmat itu kita terima dalam tahun jubileum istimewa sepanjang tahun. Kita tahu mulai tanggal 8 Desember tahun lalu sampai nanti 20 November tahun ini, kan? Sehingga sebenarnya kita dihimbau, ini sudah dibagi, sudah begitu lama. Apa yang harus dilakukan selama tahun suci? Salah satunya bersiara. Itulah sebabnya kita buat bukan kebetulan di gereja Hati Kudus Yesus Katedral. Makna siara itu penting. Bulan dalam poin nomor 14. Orang kan tidak bisa bilang, biar uskup tidak tetapkan, saya sering keluar masuk gereja katedral. Ya, Anda keluar masuk, tapi menghayati tidak apa itu makna gereja siara. Karena hanya dengan menyadarinya, nah kalau soal kesadaran, ini pasti pakarnya ahli meditasi, Pak Hengki Rajalin, ya betul. Menyadari setiap kegiatan kecil, kegiatan harian yang kita lakoni, itu baru bisa mengalirkan rahmat. Dan menikmati rahmat itu untuk memetik buahnya. Indulgensi penuh yang kita terima itu bukan otomatis jatuh begini, diperjuangkan. Tidak mungkin kita tidur-tidur di rumah dan indulgensi penuh karena tahun jubileum Bapak Suci tetapkan, dia akan datang di rumah kita langsung otomatis. Tidak seperti itu, karena bukan tukang sulap. Indulgensi penuh harus diperjuangkan dengan apa? Menerima sakramen pengakuan secara teratur. Ekaristi semakin sering, begitu banyak tulisan yang dikeluarkan oleh para imam dalam rangka mengisi tahun jubileum, perlunya ekaristi. Bukan ekaristi sekedar hadir, saya tiap hari datang kok misa pagi. Bukan, tapi ekaristi yang dihadiri berdasarkan penghayatan relasi cinta saya kepada Yesus yang tersalib dan mempersembahkan diri di atas altar, bukan teori. Siara, tidak semua orang punya kesempatan ke pintu suci. Nah, kemurahan Tuhan menunjuk wewenang melalui Bapak Uskup menetapkan gereja siara. Maka karena pintu itu, kunci sudah di tangan takhta suci, bukan? Kunci sudah dibukakan bagi kita. Persoalannya, adakah orang bergegas untuk datang menimbanya? Bukankah dalam kitab Putra Sirat dikatakan, hendaklah kakimu mengauskan ambang pintu rumah, tempat di mana kebijaksanaan itu berada. Di mana itu kebijaksanaan? Bukankah pada Yesus yang adalah roti ekaristis, baik dalam tabernakel maupun dalam sakramen gereja. Dipertegas oleh Bapak Suci bahwa gereja hidup dalam persekutuan para kudus, dan itu dihayati secara penuh dalam perayaan Ekaristi. Jadi itu gunanya kalender liturgi, yang dia bagi sebagian orang yang tidak mengerti mengatakan itu dibuat-buat saja, disusun oleh manusia saja. Ingatlah, setiap perayaan Ekaristi di mana ada peringatan para kudus itu bukan cuma sesuatu yang ditempelkan, tetapi para kudus itu telah mempersembahkan hidup mereka kepada Allah untuk menjadi garam dan terang bagi kita yang sedang bersiara sekarang ini. Sehingga Bapak Suci menuliskan bahwa kelemahan kita sebagai gereja bersiara itu dikuatkan oleh kelebihan hidup para kudus yang hadir secara penuh dalam perayaan Ekaristi. Yang untuk generasi muda sekarang ini, yang sementara juga ilahi, termasuk anak-anak saya,
Waktu awal umur TK, SD, SMP, mereka bilang sama saya, ketika kami kumpul anak-anak di rukun, jawabannya begini, kisah para kudus, bukankah itu legenda? Itu kan terjadi beberapa ratus, puluhan tahun yang lalu. Kenapa tidak bisa dirasakan di Indonesia tempat ziarah suci seperti Basilika Santo Fransiskus Assisi di gereja Portiun Pulau? Karena tidak ada orang yang mau mempersembahkan hidupnya seperti Fransiskus Assisi di Indonesia. Kalau kita semua beramai-ramai menghayati hidup para kudus, maka Indonesia juga punya tempat ziarah. Dan itu dimulai dari umat sendiri. Tidak mungkin kita menuntut orang lain. Mulai dari diri sendiri, keluarga sendiri, komunitas kita, sekalipun kecil. Mengapa saya berani katakan demikian? Karena mari kita masuk dalam dasar kitab suci. Kita lihat di kisah materi. Jadi setelah